Bismillahirrahmanirrahim. Satu kenikmatan saya temukan ketika saya membuka kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, dan juga di dalam kitab yang sama An-Nihayah fi Fitan wal Malahim, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang indikasi bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulullah akan datang sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman ketika khilafah tegak di muka bumi ini. Itu diberitakan oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya seperti ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ubashirukum bil mahdi yakhruju fi akhiri ummati." Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan keluar dari akhir fase umatku di akhir zaman. Ya, cirinya apa? Inda ikhtilafi minan nas wa zalazila, yaitu ketika umat manusia berselisih, umat manusia bertentang dan berperang, serta ketika gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau umat manusia sudah berselisih dan berperang dan gempa bumi di mana-mana, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Sudahkah manusia berselisih hari ini? Sudahkah peperangan terjadi di mana-mana? Kemudian sudahkah gempa bumi terjadi di mana-mana? Berarti sebentar lagi ya Imam Mahdi datang. Sudah siap menyambut beliau? Yang kedua, indikator kedatangan Imam Mahdi adalah Rasulullah bersabda, yaktatilu thalathatun inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi pembenaran kalian. Pembenaran kalian ini maksudnya Ka'bah. Jadi akan ada 3 laki-laki di tanah Arab yang mereka berperang berebut kekuasaan. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra raja, putra mahkota. Khalifah di sana bermakna mulkan. 3-3-nya putra raja. Jadi kalau ada 3 putra raja berebut kekuasaan di sekitar Ka'bah, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Kemudian 3 orang laki-laki yang putra mahkota tadi berebut kekuasaan tidak berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan oleh salah satu dari mereka, satu pun tidak berhasil. Hatta tatlu'a rayatun sudun min qibalil masjid, sampai muncul panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Madinah timur tengah. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah timur. Yang dimaksud Rasulullah timur itu mana? Saya yakin Indonesia. Dan negara Islam terbesar penduduknya Muslim di mana? Indonesia. Artinya, ciri kalau Imam Mahdi akan muncul apabila panji hitam berkibar di tanah merah putih. Sudahkah berkibar? Sebentar para sekalian, apakah ini yang Rasul maksudkan? 3 putra mahkota mereka berebut kekuasaan. Sudah ada tidak? Sudah ada. 1 Muhammad bin Salman, kedua Khalid bin Farhan, ketiga Muhammad bin Nayef. 3 ini adalah 3 putra mahkota yang sedang berebut kekuasaan. Ya. Apakah Raja Salman akan terbunuh? Pernah ada percobaan pembunuhan pada Raja Salman, tapi tidak berhasil. Pelurunya meleset, Raja Salman masih aman. Lalu beliau dilindungi dan dibawa ke bunker. Subhanallah, angin kebangkitan Islam itu terjadi sekarang dan kita menyaksikannya. Apakah ini isyarat kalau kebangkitan Islam yang disebutkan Rasulullah dengan panji hitamnya itu Indonesia? Mudah-mudahan iya. Inilah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Maaf, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestina. Ketika tahun 2016 beliau ceramah di Masjid Jogokarian, bagaimana pendapat Dr. Abu Bakar Al-Awawidah tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan merah dan putih? Mohon maaf saya sebutkan lagi untuk menyemangati ya para sekalian. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan antum sekalian bahwa Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Betul? Seperti apa hadisnya? Baik, saya bacakan hadisnya. Ini ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi sallallahu alaihi wasallam an syaidil khalaik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atanikal al-kanzain, dan Allah mempusakakan kepadaku 2 pusaka. Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Ketika Allah memperlihatkan timur dan barat dunia, kemudian Allah memberikan kepada Rasulullah merah dan putih, lalu Rasulullah menyebutkan, wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku
sayabluku mulkuha ma zawala minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur ke barat. Kepada beliau saya bertanya itu. 5 ulama berkata sama. 2 saya tanya langsung di Masjidil Aqsa selesai sholat subuh. Ketua Rabita Ulama Palestina Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Yang kedua Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Yang ketiga Dr. Yusuf As-Suwaidah. Yang keempat Hekmatyar tahun 97. Yang kelima Abu Sabar Zarqawi. Intinya para sekalian, 5-5-nya mengatakan, dan yang menarik adalah apa yang beliau katakan, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Apa itu? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyadi qimati hadzal din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Maka ifafillah, fahamilah hikmahnya bahwa dizoliminya umat Islam Indonesia hatal yaum itu merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Maka pantaskah kita mundur? Pilihan kita cuma 2, gugur sebagai syuhada terbaik atau menang di ujung sana. Mau pilih yang mana? Dua-duanya sama. Baik, para sekalian, inna qabla tahdusul malhabatil kubra yanqasamullahu al-muslimin ila salasatil aqsam. Sesungguhnya sebelum huru hara akhir zaman terjadi, Allah akan membagi 3 umat Islam. Sulusuhumul ula alladzina yanfiruna minal ma'arakah wa minal jihad wa hum alladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan wa hum khalidina finnari jahannam. Sepertiga pertama adalah mereka yang lari dari perjuangan membela hak, membela kalimah tauhid. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya, dan mereka kekal di neraka jahanam. Ini kelompok yang pertama. Dan ini bukan pilihan kita. Betul. Nomor 2. Siapa nomor 2 ini? Alladzina kutilu fitika ma'arakah wa hum afdalu syuhada'i fil alam yaumaidin. Sepertiga yang kedua, jangan lupa, sepertiga yang kedua adalah orang-orang yang gugur di perjuangan itu, dan mereka lah syuhada teragung saat itu. Surga menunggu mereka. Wasadasumul akhirah, dan yang terakhir alladzina atahumun najah wan nusrah. Sepertiga terakhir adalah kelompok yang Allah berikan kemenangan dan pertolongan. Mereka inilah yang kata Rasulullah SAW, Nabi Isa mengusap wajah mereka sampai berkata, inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah, anta min ahlil jannah. Tempatmu di surga. Ya, sampai kamu ahli surga, kamu ahli surga. Itu kata Nabi Isa. Dan mudah-mudahan itu kita.